Nasihat umum memberitahu Anda untuk beristirahat saat Anda lelah secara emosional. Tapi bagaimana jika istirahat yang Anda lakukan justru membuat Anda semakin lemah? Bagaimana jika tindakan yang Anda anggap sebagai pemulihan sebenarnya adalah racun yang menguras sisa-sisa kekuatan mental Anda? Ini adalah paradoks yang tidak dipahami oleh 99% pria. Mereka merasa terkuras, lalu mereka melakukan satu hal, satu kesalahan fatal, yang menjamin mereka akan tetap berada dalam keadaan lemah, reaktif, dan rentan. Dalam 1 jam ke depan, kita akan membongkar kesalahan fundamental ini. Ini bukan tentang tips manajemen stres yang dangkal dari majalah populer. Ini tentang memahami mekanisme internal yang memisahkan pria yang dikendalikan oleh keadaan dari pria yang mengendalikan keadaan. Ini adalah pengetahuan untuk segelintir orang. Jika Anda di sini, Anda sudah selangkah lebih maju. Sekarang tulis di komentar, apa hal pertama yang secara naluriah Anda lakukan saat merasa habis secara emosional? Jujurlah. Dunia modern adalah medan perang senyap bagi pikiran pria. Notifikasi tanpa henti, tuntutan untuk selalu produktif, tekanan sosial untuk menunjukkan kekuatan, sambil diam-diam menekan kerapuhan. Hasilnya, epidemi kelelahan emosional yang tak terlihat. Ini bukan kelelahan fisik setelah bekerja di gym. Ini adalah korosi jiwa. Perasaan di mana sumbu Anda menjadi sangat pendek. Di mana tugas-tugas kecil terasa seperti mendaki gunung. Di mana motivasi menjadi kata asing. Banyak pria merasakan ini, tetapi mereka salah mendiagnosisnya. Mereka menganggapnya sebagai kemalasan, kegagalan karakter, atau depresi ringan. Mereka tidak menyadari bahwa ini adalah sinyal bahwa benteng internal mereka sedang diserang dan sumber daya mental mereka telah dijarah. Sebelum kita membahas solusinya, kita harus memahami medan perang ini. Musuh utamanya bukanlah kelelahan itu sendiri. Musuh sebenarnya adalah reaksi pertama kita yang salah kaprah terhadapnya. Reaksi yang telah diprogramkan oleh masyarakat konsumeris. Reaksi yang terasa nyaman sesaat, namun menghancurkan dalam jangka panjang. Kesalahan nomor 1. Mencari pelarian melalui distraksi pasif. Inilah inti masalahnya. Saat pikiran terasa berat dan emosi bergejolak, insting pertama pria modern adalah meraih ponselnya, membuka media sosial, menonton video tanpa akhir, bermain game, atau menyalakan serial televisi. Mereka menyebutnya bersantai, melepas penat. Tapi ini adalah kebohongan yang kita katakan pada diri sendiri. Ini bukan pemulihan, ini adalah anestesi. Anda tidak sedang mengisi ulang baterai Anda. Anda hanya mematikan lampu indikator baterai yang berkedip merah. Bayangkan pikiran Anda adalah sebuah ruangan yang berantakan dan kacau. Distraksi pasif seperti mematikan lampu di ruangan itu. Anda tidak lagi melihat kekacauannya, tetapi kekacauan itu masih ada. Saat Anda menyalakan lampu lagi besok pagi, ruangannya akan sama berantakannya, atau bahkan lebih buruk. Pria yang memahami kekuatan sejati tidak mematikan lampu. Dia menyalakannya lebih terang, melihat kekacauan itu, dan mulai merapikannya satu persatu. Itulah perbedaan antara kelemahan dan kekuatan. Bahaya tersembunyi dari hiburan yang mudah. Otak Anda, terutama saat lelah, akan selalu mencari jalan dengan resistensi paling kecil. Gulir tak terbatas, video pendek, dan rangsangan dopamin murahan dirancang secara presisi untuk mengeksploitasi kelemahan ini. Setiap kali Anda memilih distraksi pasif ini, Anda sedang melatih otak Anda untuk menjadi lebih lemah. Anda mengajarkannya bahwa solusi untuk ketidaknyamanan adalah dengan melarikan diri. Anda memperkuat sirkuit saraf yang memilih penghindaran daripada konfrontasi. Ini lebih dari sekadar buang-buang waktu. Ini adalah latihan aktif dalam ketidakberdayaan. Pikirkan ini seperti otot. Setiap kali Anda menghadapi sedikit kebosanan atau kelelahan mental dan langsung meraih ponsel, Anda seperti memilih untuk tidak mengangkat beban. Seiring waktu, otot fokus, disiplin, dan ketahanan, Anda akan mengalami atrofi. Sebaliknya, pria yang kuat saat merasakan kelelahan melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih otot yang berbeda. Otot kesadaran, otot kesabaran, otot refleksi diri. Distraksi pasif adalah utang dopamin dengan bunga yang sangat tinggi. Alternatif stoik, pemulihan aktif. Jadi, jika distraksi pasif adalah racun, apa penawarnya? Jawabannya adalah pemulihan aktif. Konsep ini sangat penting. Pemulihan aktif bukanlah tentang tidak melakukan apa-apa. Ini tentang melakukan sesuatu yang sederhana, disengaja, dan rendah rangsangan yang memungkinkan pikiran Anda untuk memproses dan mengatur ulang, bukan mematikannya.
Apa contohnya? Berjalan kaki di alam tanpa mendengarkan apapun. Duduk diam di ruangan selama 10 menit dan hanya fokus pada napas Anda. Menulis jurnal tentang apa yang Anda rasakan tanpa menghakimi. Melakukan peregangan ringan. Perbedaannya sangat mendasar. Distraksi pasif adalah input. Anda mengonsumsi konten. Pemulihan aktif adalah proses. Anda membiarkan pikiran Anda memproses apa yang sudah ada di dalamnya. Ini adalah tindakan membersihkan ruangan yang berantakan tadi, bukan mematikan lampunya. Awalnya terasa sulit. Otak Anda yang kecanduan dopamin akan memberontak. Ia akan berteriak meminta hiburan. Disinilah disiplin sejati diuji, bukan dalam pekerjaan yang sulit, tetapi dalam kesunyian yang disengaja. Membedah kelelahan. Ini bukan musuh, ini adalah data. Pria biasa memperlakukan kelelahan emosional seperti musuh yang harus dikalahkan atau dihindari. Pria yang berpikir secara strategis melihatnya sebagai kurir yang membawa pesan penting. Kelelahan Anda bukanlah masalahnya, itu adalah gejala dari masalah yang lebih dalam. Alih-alih bertanya, bagaimana saya bisa berhenti merasa lelah? Tanyakan, apa yang coba dikatakan oleh kelelahan ini kepada saya? Mungkin pesan itu adalah, Anda telah melanggar batasan Anda. Anda telah mengatakan ya terlalu sering. Anda tidak selaras dengan nilai-nilai Anda. Anda kurang tidur. Anda mengonsumsi informasi sampah. Distraksi pasif membungkam kurir ini. Pemulihan aktif, seperti duduk dalam keheningan, mengundangnya masuk dan mendengarkan pesannya. Mengubah perspektif ini sangat transformatif. Anda beralih dari posisi korban, saya sangat lelah, ke posisi seorang analis. Data menunjukkan tingkat energi saya rendah. Mari kita analisis penyebabnya. Kekuatan sejati tidak datang dari tidak pernah merasa lelah, tetapi dari kemampuan untuk menafsirkan kelelahan itu dengan benar. Prinsip dikotomi of control dalam kelelahan. Filsuf Stoik, Epictetus, mengajarkan kita ide yang paling kuat. Beberapa hal berada dalam kendali kita dan yang lainnya tidak. Mari kita terapkan ini pada kelelahan emosional. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan fakta bahwa atasan Anda memberikan proyek yang mustahil. Anda tidak bisa mengendalikan kemacetan lalu lintas. Anda tidak bisa mengendalikan berita dunia yang negatif. Hal-hal ini menguras energi Anda, dan itu berada di luar kendali Anda. Namun, reaksi Anda terhadap kelelahan yang diakibatkannya, 100% berada dalam kendali Anda. Apakah Anda akan meraih ponsel dan menenggelamkan diri dalam pelarian? Atau apakah Anda akan memilih untuk berjalan kaki selama 15 menit untuk menjernihkan pikiran? Pria yang lemah fokus pada apa yang tidak bisa mereka kendalikan, mengeluh tentangnya, dan kemudian menggunakan distraksi untuk mematikan rasa frustrasi. Pria yang kuat menerima apa yang tidak bisa mereka kendalikan, dan kemudian dengan sengaja dan tanpa ampun memfokuskan seluruh energi mereka pada satu-satunya hal yang bisa mereka kendalikan, respons mereka. Disitulah semua kekuatan Anda berada. Membangun benteng batin melalui kebosanan yang disengaja. Di dunia yang terobsesi dengan stimulasi, kebosanan telah menjadi sesuatu yang ditakuti. Kita menganggapnya sebagai kekosongan yang harus segera diisi. Ini adalah kesalahan besar. Kebosanan yang disengaja adalah tempat latihan bagi pikiran yang kuat. Ini adalah gym mental Anda. Saat Anda merasa lelah, alih-alih mencari distraksi, coba jadwalkan 5 menit kebosanan. Duduk saja, tanpa ponsel, tanpa buku, tanpa musik. Hanya Anda dan pikiran Anda. Awalnya akan terasa seperti siksaan. Pikiran Anda akan melompat-lompat. Anda akan merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Tahan. Dengan melakukan ini, Anda sedang membangun kembali benteng batin Anda. Anda sedang melatih kemampuan untuk merasa nyaman dengan diri sendiri, tanpa perlu input eksternal. Anda sedang menunjukkan kepada sistem saraf Anda bahwa tidak apa-apa untuk tidak dirangsang setiap saat. Pria yang tidak tahan dengan keheningannya sendiri adalah pria yang mudah dimanipulasi oleh dunia luar. Pria yang bisa duduk dalam kebosanan adalah seorang raja di kerajaannya sendiri. Menggunakan tubuh untuk menjangkarkan pikiran. Kesalahan umum lainnya saat merasa lelah secara emosional adalah mencoba menyelesaikan masalah pikiran hanya dengan pikiran. Ini seperti mencoba memadamkan api dengan bensin. Pikiran Anda sedang dalam lingkaran setan dan mencoba berpikir untuk keluar darinya seringkali hanya memperburuk keadaan. Solusi yang lebih efektif adalah dengan menggunakan tubuh Anda sebagai jangkar. Kelelahan emosional seringkali membuat kita merasa tidak berdasar, melayang dan cemas. Gerakan fisik yang disengaja membawa Anda kembali ke saat ini. Ini tidak harus olahraga berat. Lakukan 10 push-up,
Berdiri dan lakukan peregangan selama 1 menit. Cuci muka dengan air dingin. Fokuskan seluruh perhatian Anda pada sensasi fisik. Rasakan otot Anda berkontraksi. Rasakan air dingin di kulit Anda. Tindakan sederhana ini memutus siklus perenungan yang menguras tenaga dan memaksa pikiran Anda untuk hadir di sini, sekarang. Ini adalah riset sistem saraf yang cepat dan sangat efektif, jauh lebih kuat daripada 1 jam menggulir media sosial. Praktik premeditatio malorum untuk kelelahan. Ini adalah teknik stoik tingkat lanjut, tetapi sangat kuat. Premeditatio malorum berarti prameditasi kejahatan, atau memikirkan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi saat Anda sudah merasa lelah. Bukankah itu akan membuat Anda lebih stres? Tidak, jika dilakukan dengan benar. Alih-alih melarikan diri dari sumber stres Anda, luangkan waktu 5 menit untuk dengan tenang membayangkan skenario terburuk. Apa hal terburuk yang bisa terjadi jika Anda gagal dalam proyek itu? Anda mungkin dipecat. Lalu apa? Anda harus mencari pekerjaan baru. Apakah itu akhir dari dunia? Tidak. Dengan secara sengaja menghadapi ketakutan Anda dalam lingkungan yang terkendali, Anda merampas kekuatannya. Anda menyadari bahwa Anda bisa menanganinya. Ini mengurangi kecemasan yang tidak jelas yang menguras energi Anda. Setelah membayangkan yang terburuk, kembalilah ke kenyataan saat ini. Tiba-tiba, situasi Anda tidak lagi terasa begitu menakutkan. Anda telah divaksinasi terhadap rasa takut, memberi Anda ruang mental untuk benar-benar beristirahat. Bahaya ventilasi yang tidak produktif. Saat merasa terkuras, banyak pria tergoda untuk melampiaskan atau curhat kepada teman atau pasangan. Ada perbedaan tipis namun sangat penting antara mencari solusi dan sekadar mengeluh. Mengeluh atau ventilasi yang tidak produktif sebenarnya dapat memperkuat keadaan emosional negatif Anda. Saat Anda berulang kali menceritakan betapa buruknya hari Anda, betapa tidak adilnya situasi Anda sedang melatih otak Anda untuk fokus pada hal negatif. Anda menghidupkan kembali emosi yang menguras tenaga itu berulang kali. Ini seperti memutar ulang film yang buruk. Sebaliknya, pendekatan yang lebih kuat adalah mencari nasihat atau perspektif. Alih-alih mengatakan, "Saya benci pekerjaan saya, bos saya menyebalkan." Cobalah, saya menghadapi tantangan ini di tempat kerja dan merasa terkuras. Apakah Anda punya perspektif tentang bagaimana saya bisa mendekatinya secara berbeda? Yang pertama adalah lingkaran setan kelemahan. Yang kedua adalah pencarian proaktif untuk kekuatan. Mengurangi input informasi secara radikal. Pikiran Anda memiliki kapasitas bandwidth yang terbatas. Kelelahan emosional seringkali merupakan tanda bahwa bandwidth Anda telah terlampaui. Namun, apa yang kita lakukan? Kita mencoba bersantai dengan mengonsumsi lebih banyak informasi, berita, podcast, video, artikel. Ini seperti mencoba mengeringkan lantai yang banjir dengan membuka keran lebih besar. Solusi yang benar-benar kuat adalah melakukan puasa informasi. Selama 1 jam, atau bahkan sepanjang malam, matikan semua input. Tidak ada berita, tidak ada media sosial, tidak ada podcast. Biarkan pikiran Anda mencerna apa yang telah dikonsumsinya sepanjang hari. Dunia tidak akan berakhir jika Anda tidak mengetahui berita utama terbaru selama beberapa jam. Dengan mengurangi input, Anda memberi ruang pada pikiran Anda untuk melakukan tugas pentingnya, yaitu memilah, memproses, dan menyimpan. Ini adalah salah satu bentuk pemulihan aktif yang paling diabaikan namun paling kuat. Pria yang mengontrol input informasinya adalah pria yang mengontrol output mentalnya. Prinsip amor fati, mencintai takdir Anda, termasuk kelelahan. Ini adalah puncak dari pemikiran stoik. Amor fati berarti cinta pada takdir. Ini bukan tentang kepasrahan pasif. Ini adalah penerimaan yang kuat dan aktif terhadap apapun yang terjadi, termasuk perasaan lelah dan terkuras. Alih-alih melawan perasaan itu, alih-alih membencinya, cobalah untuk menerimanya. Katakan pada diri sendiri, "Oke, inilah yang saya rasakan sekarang. Kelelahan emosional. Ini tidak baik atau buruk. Itu hanya ada. Apa yang bisa saya pelajari dari sini? Pelajaran apa yang coba diajarkan oleh keadaan ini kepada saya?" Pergeseran dari resistensi ke penerimaan ini melepaskan sejumlah besar energi mental. Resistensi menciptakan gesekan dan penderitaan. Penerimaan menciptakan ruang untuk tindakan yang bijaksana. Anda berhenti membuang-buang energi untuk berharap Anda merasa berbeda dan mulai menggunakan energi yang tersisa untuk merespons situasi dengan cerdas.
Ini adalah tanda utama dari kedewasaan emosional, kemampuan untuk menerima kenyataan internal Anda tanpa drama. Kekuatan jurnal satu kalimat. Ide untuk menulis jurnal bisa terasa menakutkan, terutama saat Anda lelah. Jadi, jangan menulis halaman. Tulis satu kalimat. Di penghujung hari, atau saat Anda merasa paling lelah, buka buku catatan dan selesaikan kalimat ini. Hari ini, energi saya terkuras oleh. Lakukan ini secara konsisten. Setelah seminggu, Anda akan memiliki 7 kalimat. Setelah sebulan, Anda akan memiliki 30. Pola akan mulai muncul. Anda akan melihat dengan jelas apa lintah energi dalam hidup Anda. Mungkin itu adalah kolega tertentu. Mungkin itu adalah kebiasaan memeriksa berita di pagi hari. Mungkin itu adalah kurangnya batasan dengan keluarga. Jurnal satu kalimat ini bukanlah keluhan. Ini adalah pengumpulan data intelijen. Anda sedang melakukan pengintaian terhadap medan perang internal Anda. Pria yang bertindak berdasarkan data, bukan hanya perasaan, adalah pria yang akan menang. Alat sederhana ini lebih berharga daripada kursus manajemen waktu yang mahal. Membedakan antara istirahat dan pemulihan. Kita sering menggunakan kata-kata ini secara bergantian, tetapi keduanya sangat berbeda. Istirahat adalah penghentian kerja. Berbaring di sofa sambil menonton TV adalah istirahat. Pemulihan adalah tindakan yang secara aktif mengembalikan energi dan kapasitas Anda. Tidur berkualitas adalah pemulihan. Jalan-jalan di alam adalah pemulihan. Meditasi adalah pemulihan. Kesalahan yang dilakukan 99% pria adalah mereka mencari istirahat ketika yang sebenarnya mereka butuhkan adalah pemulihan. Mereka berhenti bekerja, tetapi kemudian mereka mengisi waktu luang mereka dengan aktivitas yang terus menguras sumber daya kognitif mereka, meskipun dengan cara yang menyenangkan. Pikirkan seorang atlet. Setelah pertandingan yang melelahkan, mereka tidak hanya duduk dan makan makanan cepat saji. Mereka melakukan peregangan, mandi es, makan makanan bergizi. Mereka melakukan pemulihan aktif. Perlakukan pikiran Anda seperti seorang atlet elit. Beri ia pemulihan yang dibutuhkannya, bukan hanya istirahat yang diinginkannya. Peran lingkungan fisik Anda. Saat pikiran Anda kacau, lihatlah lingkungan di sekitar Anda. Seringkali, ada korelasi langsung. Ruangan yang berantakan, meja kerja yang penuh tumpukan kertas, mobil yang kotor. Semua ini adalah input visual konstan yang mengirimkan sinyal pekerjaan belum selesai ke otak Anda. Ini adalah penguras energi tingkat rendah yang terus-menerus. Saat Anda merasa lelah, salah satu tindakan pemulihan aktif yang paling cepat adalah mengendalikan lingkungan fisik Anda. Jangan mencoba merapikan seluruh rumah. Pilih satu area kecil, rapikan meja kerja Anda, cuci piring di wastafel, rapikan tempat tidur Anda. Tindakan menciptakan keteraturan di dunia eksternal memiliki efek menenangkan yang luar biasa pada dunia internal. Ini adalah kemenangan kecil yang nyata, yang membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda masih memegang kendali. Ini adalah cara untuk mengatakan, saya mungkin tidak bisa mengendalikan kekacauan di kepala saya saat ini, tetapi saya bisa mengendalikan kekacauan di meja ini. Momentum kecil ini sangat berarti. Kekuatan dari tidak. Salah satu penyebab utama kelelahan emosional adalah kebocoran energi kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengatakan tidak. Setiap ya yang Anda katakan untuk sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan atau nilai-nilai Anda adalah penarikan dari rekening energi mental Anda. Pria yang baik hati seringkali jatuh ke dalam perangkap ini. Mereka ingin membantu, mereka tidak ingin mengecewakan. Tetapi, ya yang diucapkan karena rasa bersalah atau kewajiban adalah racun bagi jiwa. Belajar mengatakan tidak dengan sopan, namun tegas adalah keterampilan bertahan hidup yang penting di dunia modern. Saat Anda merasa lelah, itu adalah sinyal yang sempurna untuk meninjau kembali komitmen Anda. Apa yang telah Anda setujui yang sekarang menguras Anda? Belajar mengatakan tidak, bukan berarti menjadi egois. Itu berarti melindungi sumber daya Anda, sehingga Anda bisa mengatakan ya yang kuat dan penuh semangat untuk hal-hal yang benar-benar penting. Batasan yang sehat adalah fondasi dari energi yang berkelanjutan. Jadwalkan waktu untuk tidak melakukan apa-apa. Dalam budaya produktivitas kita, kalender kita dipenuhi dengan tugas, rapat, dan kewajiban. Kita menjadwalkan pekerjaan, kita menjadwalkan olahraga, kita menjadwalkan waktu sosial. Tetapi hampir tidak ada yang menjadwalkan waktu untuk tidak melakukan apa-apa.
Blokir 30 menit di kalender Anda beberapa kali seminggu dan beri label waktu proses. Selama waktu ini, komitmen Anda adalah untuk tidak memiliki komitmen. Anda bisa berjalan-jalan, Anda bisa menatap keluar jendela, Anda bisa duduk diam. Yang penting adalah tidak ada tujuan, tidak ada agenda. Ini bukan waktu untuk memecahkan masalah. Ini adalah waktu bagi pikiran bawah sadar Anda untuk bekerja. Solusi terbaik dan wawasan paling cemerlang seringkali muncul di saat-saat hening ini setelah Anda berhenti berusaha begitu keras. Memperlakukan kekosongan sebagai alat strategis, bukan sebagai kegagalan produktivitas, adalah pemikiran tingkat elit. Ini adalah cara untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, bahkan dalam hal pemulihan. Mengganti mengapa saya dengan apa selanjutnya. Saat dilanda kelelahan emosional, pikiran cenderung jatuh ke dalam mentalitas korban. Kita bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi pada saya? Mengapa hidup begitu sulit? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang produktif. Mereka hanya menarik Anda lebih dalam ke dalam lumpur pengasihanan diri yang merupakan akselerator kelelahan. Seorang pemikir stoik saat dihadapkan pada kesulitan secara sadar menggeser pertanyaannya. Alih-alih, mengapa saya? Mereka bertanya, baiklah, ini situasinya. Apa selanjutnya? Pertanyaan ini secara inheren proaktif. Ia menerima kenyataan saat ini dan segera beralih ke tindakan atau respons. Ini mungkin tindakan yang sangat kecil. Apa selanjutnya? Saya akan minum segelas air. Apa selanjutnya? Saya akan berjalan di sekitar blok. Mengganti satu pertanyaan dengan yang lain adalah perubahan permainan mental. Ini adalah saklar dari mode pasif ke mode aktif. Ini adalah penegasan kembali kendali Anda, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya. Memanfaatkan musik sebagai alat, bukan pelarian. Banyak orang menggunakan musik sebagai bentuk distraksi pasif lainnya, menenggelamkan pikiran mereka dalam lirik dan irama untuk menghindari perasaan mereka. Namun, musik bisa menjadi alat pemulihan aktif yang sangat kuat jika digunakan dengan sengaja. Alih-alih musik pop dengan lirik yang mengganggu, cobalah musik instrumental, musik klasik, soundtrack sinematik, atau musik ambien. Atur niat sebelum Anda mendengarkan. Saya akan menggunakan musik ini selama 10 menit untuk membantu saya fokus dan tenang. Duduk atau berbaringlah dengan mata terpejam dan biarkan musik membersihkan pikiran Anda tanpa mencoba memaksakan apapun. Ini menciptakan lingkungan sonik yang kondusif untuk relaksasi tanpa menuntut perhatian kognitif Anda. Ini adalah cara untuk mengubah suasana hati dan tingkat energi Anda secara halus namun efektif. Kuncinya seperti semua teknik lainnya adalah kesengajaan. Anda tidak dikonsumsi oleh musik, Anda menggunakannya sebagai alat untuk mengatur keadaan internal Anda. Kekuatan dari satu tarikan napas yang disengaja. Jika semua teknik lain terasa terlalu rumit saat Anda berada di titik terendah, kembalilah ke hal yang paling mendasar. Napas Anda. Inilah satu-satunya kesalahan yang tidak boleh Anda lakukan, meremehkan kekuatan dari satu tarikan napas yang dalam dan disengaja. Saat Anda merasa kewalahan, berhenti. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan selama 4 hitungan. Hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. Ulangi 3 kali. Tindakan sederhana ini secara fisiologis meretas sistem saraf Anda. Ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab untuk istirahat dan cerna. Ini mengirimkan sinyal ke otak Anda bahwa Anda aman dan tidak ada ancaman langsung. Dalam dunia yang menuntut respons instan, kemampuan untuk berhenti dan mengambil satu tarikan napas yang disengaja adalah sebuah kekuatan super. Ini adalah tombol reset darurat Anda. Lupakan distraksi, lupakan pelarian. Ingatlah napas Anda, itu selalu bersama Anda, dan itu selalu menjadi langkah pertama untuk merebut kembali kendali. Membangun toleransi terhadap ketidaknyamanan. Inti dari semua ini adalah membangun kembali hubungan Anda dengan ketidaknyamanan. Kelelahan emosional terasa tidak nyaman. Masyarakat modern telah mengkondisikan kita untuk percaya bahwa semua ketidaknyamanan harus segera dihilangkan, biasanya melalui konsumsi atau distraksi. Filosofi Stoik mengajarkan hal yang sebaliknya. Ketidaknyamanan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus dipahami dan bahkan digunakan. Setiap kali Anda menahan keinginan untuk meraih ponsel saat merasa lelah, setiap kali Anda memilih jalan-jalan dalam keheningan daripada menonton serial, Anda sedang melakukan satu set latihan di gym mental Anda. Anda sedang membangun toleransi terhadap gesekan internal.
Pria yang memiliki toleransi tinggi terhadap ketidaknyamanan adalah pria yang tak terhentikan. Dia tidak hancur ketika keadaan menjadi sulit. Dia tidak perlu mematikan perasaannya. Dia bisa duduk di tengah badai internalnya, mengamatinya, dan membuat keputusan yang bijaksana, bukan yang reaktif. Inilah tujuan akhir dari semua latihan ini, kebebasan dari tirani kenyamanan instan. Jadi, inilah kebenarannya. Kesalahan fundamental yang membuat pria tetap lemah bukanlah merasakan kelelahan emosional. Itu adalah bagian dari kondisi manusia. Kesalahannya adalah reaksi naluriah untuk mencari pelarian melalui distraksi pasif. Itu adalah tindakan mematikan alarm kebakaran alih-alih memadamkan apinya. Apa yang membedakan pria yang kuat dari yang lain bukanlah ketiadaan tantangan, tetapi pilihan sadar untuk terlibat dalam pemulihan aktif. Berhenti mencari pelarian, mulailah mencari kejernihan. Berhenti mematikan pikiran Anda, mulailah memberinya ruang untuk bernapas. Anda bukan mesin yang rusak yang membutuhkan hiburan. Anda adalah seorang ahli strategi yang membutuhkan data dan waktu untuk memproses. Kelelahan Anda bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah panggilan untuk bertindak dengan lebih bijaksana. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda, aset Anda yang paling berharga, untuk memahami mekanisme internal ini. Jika video ini memberi Anda nilai, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak strategi pikiran tingkat lanjut. Dan untuk pertanyaan terakhir di komentar, apa satu tindakan pemulihan aktif yang akan Anda terapkan mulai hari ini setelah menonton ini? Jadilah spesifik. Komitmen Anda dimulai sekarang.